Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan berjumpa kembali di ibadah Selamat Pagi Bapa. Kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi ini ya Tuhan dalam keadaan sehat. Kami percaya ya Tuhan ini semua oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami ya Tuhan, dan biarlah boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk
sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami percaya ini semua oleh anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara atas kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui perkataannya ya Tuhan, boleh mengubahkan hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin mencintai Engkau ya Yesus, semakin mengenal Engkau ya Yesus. Bahkan kami boleh bertumbuh ya Tuhan, dan kami boleh berbuah ya Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah yang manis ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Yesus melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa berserta kita. Di awal bulan ini kembali kita di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi ini kita akan belajar bersama melalui firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 15 di ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan yang dibagikan pagi ini adalah tentang sukacita, damai sejahtera, dan harapan. Jadi, bagi kita orang percaya yang mengenal dan mengikuti Yesus, tidak akan pernah dan tidak ada akhir untuk bersukacita, berkedamaian dan berpengharapan. Kita tahu ini dari cara Rasul Paulus berdoa untuk orang-orang Kristen di Roma seperti yang kita baca tadi, agar mereka terus berlimpah dalam sukacita, damai sejahtera, dan harapan. Nah, begitu juga dengan kita. Jika Paulus berdoa dan dengan doa ini untuk mereka yang pada saat itu, maka saudara dan saya juga dibenarkan untuk berdoa seperti Rasul Paulus itu dengan doa yang sama untuk diri kita dan saudara-saudara kita, satu sama lain di antara kita. Namun selain daripada itu, pagi ini kita akan belajar bersama, belajar dari pesan Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu tentang panggilan bagi semua orang Kristen untuk berlimpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan terdengar hal yang luar biasa untuk dicita-citakan. Di permukaan memiliki banyak harapan dan penuh dalam segala hal, dan terdengar seperti ide yang bagus. Namun seperti kita ketahui, pada kenyataannya kita biasanya tidak terlalu memikirkan harapan atau bertanya-tanya apakah kita memilikinya atau tidak. Hari-hari kita dipenuhi dengan begitu hal yang lain yang perlu dilakukan dalam waktu singkat. Terusnya kita bekerja, berbelanja, melakukan aktivitas sehari-hari, dan hal-hal yang tampaknya jauh lebih praktis daripada saat ini, seperti mencari hiburan dan lain sebagainya. Dan terkadang kita gagal mengalami harapan yang Tuhan miliki bagi kita ketika kita terjebak dalam hal-hal sehari-hari, rutinitas kita. Namun bukan berarti kita tidak ingin mengalami harapan Tuhan atau tidak ingin merasa penuh harapan tentang masa depan. Nah, pagi ini saya mengajak saudara untuk bersama belajar tentang apa artinya berkelimpahan dalam harapan. Namun pertama-tama kita harus memahami
dengan benar apa itu harapan. Kita bersama belajar harapan didefinisikan sebagai keinginan, dan keinginan itu disertai dengan harapan penuh keyakinan untuk kepenuhannya ya. Ini adalah kekuatan yang kuat. Harapan adalah keinginan agar keadaan kita saat ini dan akan datang akan menjadi lebih baik. Dan jika dunia melihat harapan hanya sebagai angan-angan dan tidak benar, serta tidak membawa kita kemanapun, tetapi harapan pada Tuhan berbeda. Sebagai umat Kristen, kita memiliki Tuhan di pihak kita, dan kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa Dia memiliki segalanya di bawah kendali. Pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali ini nyata dan menciptakan harapan abadi di dalam diri kita. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini memberitahu kita juga bahwa Allah adalah Allah pengharapan. Itu karena Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi pergumulan hidup sendirian. Dia senantiasa bersama kita di saat baik dan buruk. Dia tahu kita selalu mengalami pencobaan dan bahwa kita selalu berdosa terlepas dari iman kita. Dan Dia tahu bahwa kita membutuhkan harapan untuk membawa kita melewati masa-masa itu. Jadi dalam dosa dan dalam rasa malu kita, Dia menciptakan jalan, yaitu jalan menuju keselamatan dan membantu kita, memberi kita harapan yang hidup. Bisa kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari ayat tadi kita bisa lihat Yesus adalah sumber harapan kita. Oleh karena belas kasihan yang besar, Allah mengutus anaknya Yesus untuk menjadi harapan kita dan mati menggantikan kita. Karena Yesus membayar harga untuk dosa kita di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dialah harapan hidup kita. Tanpa Yesus, semua harapan dan akan masa depan di surga tentunya akan hilang. Tetapi karena Yesus dan kebangkitannya, kita memiliki harapan. Tentunya kita yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana harapan bisa berlimpah? Firman Tuhan yang kita baca pagi ini pun juga memberitahukan kita dengan tepat bagaimana berlimpah dalam pengharapan. Di ayat 13 tadi tertulis oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, secara otomatis kita menerima karunia Roh Kudus. Ini bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi jika kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan diri kita untuk dibaptis, kita sudah pasti memiliki kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Sukacita dan kedamaian yang kita miliki dalam mengenal Yesus itu pun hidup di dalam diri kita. Dan bersama dengan sukacita dan kedamaian ini, Roh Kudus dan harapan juga tetap ada di dalam kita,
dan siap untuk kita mobilisasi dalam hidup kita, akan kita pakai sehari-hari di dalam kehidupan kita. Tetapi sama seperti mengikuti Yesus, setiap hari adalah sebuah pilihan, demikian juga memanfaatkan kuasa Roh Kudus. Tetapi apakah ini terasa sulit untuk kita lakukan? Memang terdengar sulit, tapi sangat dapat kita lakukan. Kita dapat memanfaatkan kekuatan ini dengan mudah dengan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tapi ini berarti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus membaca, harus mengetahui firman-Nya, berdoa, meminta petunjuk dan mengerti apa kemauannya. Dan ketika kita telah melakukan hal-hal itu, seperti hal-hal di atas secara konsisten, kita pasti akan melihat harapan yang kita terima dari Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang akan ada selalu pasang surut dalam hidup, ada kalanya kita akan merasa putus asa dan sepertinya tidak berhasil. Dan terkadang hari-hari itu akan sering terjadi dan terkadang menumpuk satu sama lain. Dan pada hari itu kita kadangkala merasa sendirian dalam keputusasaan kita. Tetapi kita bisa yakin Tuhan sang sumber pengharapan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia telah memberi kita karunia Roh Kudus dan oleh kuasanya untuk membimbing kita melewati pergumulan-pergumulan hidup kita setiap hari. Dan selama masa pergumulan-pergumulan itu Tuhan ingin kita tidak hanya memiliki harapan, tetapi juga berkelimpahan di dalam harapan. Dan apapun keadaan kita saat ini, mari melalui kesabaran kita dan ketekunan kita, Tuhan akan memberi kita sukacita dan kedamaian, dan dalam percaya kemampuan untuk berlimpah dalam harapan. Kiranya Tuhan sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman, dan semoga kiranya kita mengetahui kuasa Roh Kudus dan bagaimana berlimpah harapan di dalam kita, di dalam Dia pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman yang Engkau bagikan hari ini. Dan dalam ketidaksempurnaan kami berterima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber harapan kami. Dan seperti doa Rasul Paulus yang kami baca pagi ini, kiranya Engkau memenuhi kami dan saudara-saudara di sekitar kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami, supaya hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami akan berlimpah di dalam pengharapan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi sumber pengharapan kami alaskan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah saya boleh menginformasikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, pada hari Senin ada latihan tamborin dan tarian pada pukul 5 sore, dan setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan pujian dan musik di tempat ini. Dan pada hari Jumat ada menara doa kota jam 5:30 di Hotel Haris. Dan pada hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek pada pukul 5:30 sore. Dan pada hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan bersama-sama berkumpul kembali di ibadah raya MCC setiap pukul 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan namamu ya Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini ya Tuhan boleh mempermuliakan namamu. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan kami juga serahkan kehidupan kami ya Tuhan, aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kami ya Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin.